Muslimin muslimah dimanapun anda berada. Saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum silahkan subscribe segera ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang udah terima kasih banyak. Dan jangan lupa dikomentarin yang positif ya. Karena banyak banget nih pengikut-pengikutnya Kepecoret dan juga pengikut-pengikutnya yang lain yang komentar seenak udelnya, seenak dengkulnya. Ya maklum lah ya, mereka kan otaknya nggak punya ya, bukan nggak punya otak, akalnya nggak sempurna, makanya komentarnya sembarangan. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya terpaksa banget sebetulnya membahas ini. Karena sedari awal sebetulnya saya sudah tahu orang ini. Ya, nama channelnya Sayyid Mahdi bin Yahya. Bocil yang menurut saya sangat kurang ajar. Kalaupun mohon maaf, kalaupun dia benar adalah di tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mohon maaf, perilakunya saya yakin tidak mencerminkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin 100%, enggak 99,9% enggak, tapi 100%. Ya, mengkritik, bahkan meledek, bahkan merendahkan seenaknya Sayyid, ini benar Sayyid Zulfikar. Ini saya angkat juga karena sudah dibalas tuh oleh Sayyid Zulfikar. Kemarin saya sebetulnya udah nggak membahas persoalan habaib, Sayyid, Syarif. Tapi ketika yang namanya Mahdi ini muncul dan berbicara sok-sokan mengajari Sayyid Zulfikar segala macam, dan perkataannya banyak bohongnya, banyak bullshitnya, banyak ngibulnya, maka saya terpaksa angkat. Kenapa kemarin saya nggak mau angkat? Ini orang lagi pansos, lagi nyari subscriber, nyari pendukung, ya. Supaya apa? Ya supaya banyak orang yang kenal dia. Sebetulnya saya sudah tahu orang ini yang nama channelnya Sayyid Mahdi bin Yahya. Bocil yang menurut saya sangat kurang ajar. Kalaupun, mohon maaf, kalaupun dia benar adalah di tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mohon maaf, perilakunya saya yakin tidak mencerminkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin 100% enggak, 99,9% enggak, tapi ya 100% yang kritik bahwa meledek bahkan merendahkan seenaknya Sayyid Zulfikar. Sebetulnya saya nggak membahas persoalan habaib Sayyid Syarif, tapi ketika yang namanya Mahdi ini muncul dan berbicara sok-sokan mengajari Sayyid Zulfikar segala macam, dan perkataannya banyak bohongnya, banyak bullshitnya, banyak ngibulnya, maka saya terpaksa angkat bicara. Lalu menyembah dia, itulah apalagi sih, banyak pengikutnya, makanya saya nggak angkat, nggak sentil namanya. Saya pernah kritik pos di awal, cuma nggak saya sebut akun YouTube-nya, nggak saya sebut namanya. Orang baru main di YouTube, waduh, sekarang pansos luar biasa. Tapi karena sudah satu kali lagi Sayyid Zulfikar menanggapi, maka saya terpaksa menanggapi orang itu. Coba kebohongan dia saya tampilkan, dan ini sudah diupload oleh Sayyid Zulfikar. Kita cek sama-sama. Nah, bicara emang kayak begini teman-teman sekalian. Anak ngomong begini, jadi apa adanya. Anak orangnya nggak suka ngada-ngada seperti kayak si Zulfikar itu, pura-pura lembut, Ananda, bukan Ananda apa Adinda gitu ya? Adinda ya? Dia ngomong apa Ananda ya? Padahal kalau bicara di nasab, saya ini tua teman-teman sekalian. Tua kalau bicara di nasab. Makanya saya berani negur si Zulfikar satu ini. Ya. Jadi kalau bicara di nasab saya tua, makanya saya berani negur dia.
Dia siapa? Anak kemarin sore kan si Zulfikar itu? Ya. Seluruh alam dunia ini mencaci Ana nih. Wah, mencaci maki ya bisa-bisa. Ana gak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Serius. Karena Ana di TikTok lagi ya, di YouTube ini, Ana nggak nyari follow, Ana nggak nyari subscriber, nggak nyari apa-apa, enggak. Muslimin muslimah dimanapun Anda berada. Saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum silahkan subscribe segera ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang udah terima kasih banyak. Dan jangan lupa dikomentarin yang positif ya. Karena banyak banget nih pengikut-pengikutnya Kepeceret dan juga pengikut-pengikutnya yang lain yang komentar seenak udelnya, seenak dengkulnya. Ya maklum lah ya, mereka kan otaknya nggak punya ya, bukan nggak punya otak, akalnya nggak sempurna, makanya komentarnya sembarangan. Almar'u ma'ajalisi, seseorang itu akan selalu bersama ataupun meniru teman duduknya. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, kalau kamu duduk dengan orang yang munafik, sifat kamu, karakter kamu, ya, semua keadaan pribadi kamu, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu pasti meniru orang munafik tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kamu meniru orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqomah, ya, pasti dia akan pasti sifat kamu, karakter kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki ngikutin tuh orang-orang saleh tersebut. Gitu. Makanya hati-hati dalam milih teman, jangan milih orang-orang munafik yang jadiin teman. Tiga. Ada statement dari seorang Dus. Ya, Anda nggak mau nyebut Gus ya, nyebutnya Dus aja deh, karena nggak jelas dia keturunan dari mana. Gus Kepeceret, di mana antum? Berarti ada orang-orang yang goblok. Pail bukan pangil. Mulut tuh kebanyakan makan duit haram ya. Makanya susah nyebut huruf ain aja, pangil bukan pail. Oh Bib, saya kan orang Jawa Bib. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim dibaca menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ngerubah arti, ngerubah makna. Berarti tandanya orang yang kayak begitu orang goblok. Oke, coba apa tanggapan kalian ketika Anda melihat, menyaksikan ucapan si Mahdi bin Yahya ini, Mahdi bin Yahya kalau nggak salah. Apa coba yang terbesit di pikiran kalian menilai ucapan orang itu? Satu kali lagi, kalaupun dia benar, di tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Habib Mahdi bin Yahya, kalaupun benar, mohon maaf, saya pastikan itu orang sangat tidak mencerminkan akhlak baginda Nabi. Ketika orang sudah tidak mencerminkan akhlak baginda Nabi, meski tubuhnya mengalir darah baginda Nabi, tidak boleh kita ikuti. Apalagi bocil, ngomongnya bertentangan dengan fakta. Ini ngomong ini ngomong ini. Dia ngomong ini, saya nggak cari pendukung, nggak cari subscriber. Buktinya yang dia ngomong di setiap konten, semua apa untuk kaum muslimin dan muslimat, like, comment, and subscribe. Cok. Mohon maaf satu kali lagi, kalau dia bener-bener keturunan Nabi, saya ngomong kayak gini, karena aduh, dia kepada apa itu si Zulfikar itu kalau kenapa saya berani tegur dia? Karena kalau lihat nasab itu aneh, lebih tua. Goblok. Mau sampai kapan ente menjual nasab, kemuliaan, kesucian? Kalau bener dia Habib. Dan saya lihat konten-konten Sayyid Zulfikar itu benar-benar mencerahkan, buka pikiran kita sebagai umat Islam. Saya pribadi, jangan ke orang lain, sebelumnya kirain turunan baginda Nabi itu hanya yang disebut Habib. Saya pribadi nih, ya, ternyata Sayyid, Syarif pun sama. Kenapa kita anggap seperti itu? Karena yang populer di Indonesia hanya Habib. Karena yang mengklaim, selalu mengklaim, ini anak ini cucu Nabi ini.
Yang selalu seperti itu yakni kan gitu ya. Itu hanya Habib Sayyid-Sayyidnya. Nggak ada klaim-klaiman kayak gitu. Maksudnya nggak ada pengakuan diri kayak gitu. Tapi ya kalau Habib-Habib banyak. Ini aneh ini cucu Rasul nih. Ente umat Islam, masa iya benci cucu Nabi? Ini mana itu? Muka itu taruh tuh. Kalau nanti berhadapan dengan kakek aneh. Kan kayak gitu. Dan yang ngomong-ngomong kayak gitu biasanya Habib. Makanya saya kira masyarakat awam di Indonesia banyak dan menyangka bahwa hanya Habib lah yang keturunan Nabi, sementara Sayyid, Syarif bukan keturunan Nabi. Nah, Sayyid Zulfikar menjelaskan enggak. Bahkan yang mempopulerkan nama atau gelar Habib itu hanya dari Ba'lawi, turunan Ba'lawi yang mempopulerkan Habib. Cucu Nabi yang oleh Kiai Haji Imaduddin yang dari Banten itu dikritik, sanadnya nggak nyambung itu. Tapi ya wis lah, itu masuk ke ruang ilmiah. Nah itu Habib itu. Jadi ada Alawiyin, ada Ba'lawi. Itu beda ternyata. Nah, saya baru tahu. Kirain Alawiyin dan Ba'lawi itu sama, ternyata beda. Coba-coba di sini ada yang baru tahu kan? Mohon maaf ya. Saya bukan benci sekali lagi kepada Habib yang di tubuhnya mengalir darah Nabi, tetapi kepada sikapnya, kepada perilakunya yang mencoreng nama kesucian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mencoreng namanya. Itu mencoreng namanya. Bukan benci yang di tubuhnya mengalir darah Nabi, bukan. Tapi sikapnya justru mengotori, mencoreng peristiwa baginda Nabi. Yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita mintai syafaatnya kelak di akhirat. Indonesia tanah air